Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nurdin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dan lingkungan kita dari pandemi COVID-19. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mencari KPK dan FEB menggunakan tabel. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita mempelajari materi ini, kita kuasain dulu tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, yang pertama, pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, yang hanya habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Atau boleh kita sebut bilangan yang kurang gaul. Jadi bilangan prima ini bilangan yang bergaulnya cuma dengan angka satu gitu ya. Contohnya, bilangan prima di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kenapa angka 4 nggak termasuk prima? Ya, karena angka 4 bisa dibagi 2. Jadi ada angka selain angka 1 gitu ya. Kalau prima itu hanya bisa dibagi satu aja, nggak bisa dibagi yang lain. Kemudian 6 juga bukan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 2. Kemudian dia juga bisa dibagi 3 gitu. Dan seterusnya. Oke, semoga bisa dipahami untuk bilangan prima. Lanjutkan ke bagian berikutnya. Contoh yang pertama, KPK dan FEB dari 36 dan 42 adalah, kita buat pakai cara tabel ya. Kita buat dulu tabelnya. Kita tuliskan di sini angka 36 dan 42. Nah, setelah itu kita cari bilangan prima ya. Kita cari bilangan prima. 36 bisa dibagi berapa nih? Karena 36 dan 42 ini adalah bilangan genap ya. Berarti dia bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 2. Kebetulan 2 kan bilangan prima juga ya. Jadi di sini 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Kemudian 42 kita bagi 2 hasilnya adalah 21. Oke, kemudian yang berikutnya di sini angkanya 18 dan di sini 21. Nah, di sini angkanya yang satu genap, yang satu ganjil. Nah, karena ada yang genap, berarti kita lanjutkan, kita bagi 2 juga. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini kita tandain nih, angka 2 ini. Kenapa kita tandain? Karena dia bisa dibagi dua-duanya. Jadi ya, 36-nya bisa dibagi 2, 42 juga bisa dibagi 2. Kalau kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka angka 2-nya kita buletin. Kita lanjut, kita bagi 2 yang berikutnya. 18, ini 18 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 9. Nah, yang 21 kalau dibagi 2 kan nggak habis ya. Berarti di sini tetap kita tuliskan 21. Jadi ketika dia nggak bisa dibagi, kita tulis ulang. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ini 9, kemudian ini 21. Dua angka ini bukan bilangan genap, berarti sudah nggak bisa dibagi 2 lagi. Nah, kita lanjutkan, kita coba bagi dengan 3. Nah, bilangan prima setelah 2 kan 3 ya. Jadi dari sini 9 kita bagi 3, hasilnya 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Oke, berarti dari sini kita lihat bahwa angka 3, oke, angka 9 dan 21 bisa dibagi 3, berarti angka 3 ini bisa membagi dua-duanya ya. Kita tandain lagi. Setelah itu kita lihat di sini angka 3, kemudian ini angka 7. Ini angka 3, kemudian ini angka 7. Nah, ini sudah prima ya, dua-duanya udah prima sebenarnya. Sebenarnya udah cukup selesai sampai sini. Coba biar nanti lebih enak kita jadiin satu yang di tabel itu. Oke, kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kalau 7 dibagi 3 kan nggak bisa, tetap kita tulis 7. Habis itu kita bagi dengan 7. Nah, bagi 7. 1 dibagi 7 nggak bisa, tetap ya. 1. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. Maksudnya nggak bisa tuh nggak habis dibagi gitu ya. Hasilnya nggak bulat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat angka 3 sama 7 ini kita nggak buletin ya. Kenapa? Karena kedua angka ini nggak bisa dibagi 3 gitu. Dan nggak bisa dibagi 7. Oke, sekarang kita akan menentukan KPK-nya nih. Bagaimana cara menentukan KPK-nya? Nah, untuk menentukan KPK dan EPB-nya, kita melihat dari angka yang di sini ya. Di angka yang di sini yang kita peroleh, kalau KPK tulis semuanya. Berarti ini duanya ada 2 buah. Angka 2-nya ini ada 2 buah. Kemudian angka 3-nya juga ada 2 buah. Ini ada angka 7. Sebenarnya bisa kita tulis KPK dari 36 dan 42 adalah 2 kali 2, 2 kali 2, kemudian kali 3,
kali 3, kemudian kali 7. Nah, karena kebetulan 2-nya ada 2, bisa kita tulis 2 pangkat 2 gitu. Kemudian kita kalikan 3-nya juga ada 2, berarti 3 pangkat 2, kemudian dikali 7. Nah, ini KPK-nya. Ini kalau soalnya yang diminta bentuk faktorisasi prima, jadi selesai sampai sini. Cuma kalau berbentuk sebuah bilangan, berarti tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 itu 4, ya, ini 4, kemudian ini 9, ini 7. Jadi 4 kali 9 kali 7. Hasilnya adalah 252. Oke, kita lanjutkan yang FEB-nya. Bagaimana cara mencari FEB-nya? Untuk nyari FEB, tadi di sini kan sudah kita tandain. Jadi FEB itu adalah angka-angka yang sudah kita tandain di sini. Jadi yang bisa ngebagi semua angka yang di sini gitu ya. Ini 2 sama 3. Sehingga FEB-nya adalah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Kita coba di sini untuk contoh yang kedua, itu 3 bilangan. KPK dan FEB dari 36, 24, dan 18 adalah, kita buat dulu tabelnya. Oke, berarti di sini ada 36, setelah 36 ada 24, habis itu ada 18. Nah, kebetulan di sini angkanya genap semua ya, 36, 24, dan 18 semuanya adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Oke, kita tulis 2 dulu. 36 kita bagi 2 hasilnya adalah 18, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12, 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Oke, berarti dari sini kita buletin dulu ya, kita tandain si angka 2 karena semuanya bisa dibagi 2. Habis itu lanjut lagi. Ini masih ada genap, ada bilangan genap di sini ya. Kalau ini ganjil. Oke, berarti karena masih ada bilangan genap, kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2, 18 bagi 2 hasilnya 9, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, yang 9 ini nggak bisa dibagi 2, nggak habis dibagi 2 maksudnya ya, berarti tetap 9. Nah, angka 2-nya berarti kita nggak kasih tanda ya, angka 2 ini nggak kita tandain, kenapa? Karena ada satu angka di sini yang nggak bisa dibagi 2, yang nggak habis dibagi 2. Gitu. Oke, lanjut yang berikutnya. Di sini angkanya 9, terus di sini 6, di sini 9. Coba berarti kita lanjut, kita bagi 2 lagi. Kenapa kok 2 lagi? Karena di sini ada angka genap nih. Jadi kalau ada angka genap, kita tulis bagi 2 lagi dulu ya. Dihabiskan dulu yang genapnya sampai habis. Oke, kita bagi 2. 9 dibagi 2 ini nggak habis ya, berarti kita tulis hasilnya tetap 9. 6 dibagi 2 berarti hasilnya 3. Kemudian 9 bagi 2 juga masih tetap kita tulis lagi karena dia nggak habis dibagi 2. Oke, angka 2-nya berarti nggak kita tandain. Kenapa? Karena ada 2 buah angka di sini, 2 buah bilangan yang nggak habis dibagi 2. Lanjut yang berikutnya, kita bagi 3 nih. Kebetulan di sini udah nggak ada angka genap ya. Karena udah nggak ada angka genap, kita bagi yang angka berikutnya. Berarti angka 3 di sini. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, karena semuanya bisa dibagi 3, angka 3 ini berarti kita tandain. Oke, kita tandain seperti ini. Terus habis itu lanjutkan lagi sampai jadi 1 semuanya ya. Berarti ini 3, ini 1, di sini 3. Berarti bisa kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 nggak habis, berarti tulis lagi. 3 bagi 3 juga 1. Berarti ini tabelnya sudah selesai. Langkah yang berikutnya kita cari KPK-nya, ngelihatnya ke sini lagi. Jadi kalau nyari KPK, itu tulis semua angka yang ada di sini ya. Kita tulis semua, berarti KPK dari 36, 24, dan 18 adalah 2, ini 2, dikali 2, dikali 2. Berarti 2-nya 3 kali gitu ya. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3, dikali 3. Nah, 3-nya ada 2, berarti dikali 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, kalau misalkan yang diminta di soal bentuknya faktorisasi prima, maka selesai nih jawabannya sampai sini. Kalau yang diminta pilihannya berbentuk sebuah bilangan, maka tinggal kita cari, kita kalikan dulu. Nih 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9. Nah, sehingga 8 dikali 9 adalah 72. Itu untuk KPK-nya. Sekarang bagaimana nih untuk FVB-nya? Untuk FVB-nya kita lihat angka yang kita tandai dulu tadi ya. Dan angka yang kita tandain adalah angka 2 sama angka 3. Nah, terus habis itu tinggal kita kalikan. Jadi 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Oke, itu untuk mencari KPK dan FVB menggunakan tabel. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap semangat untuk
belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.